Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa innal ahsanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dolalatin finnar wa bisanatil muttasi ilal imami muallibi rahimakumullah wa adan naf'a wa bi'ulhum fid daraini amin. Qala al hadis wal khamis wal isrun an Abi Dzarrin radhiyallahu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah zahaba ahlud dusur il ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fadli amwalihim. Qala alaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqu inna lakum bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah. Hadis yang ke-25 dari Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu anna nasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebagian atau sekelompok min ashabi Rasulillah dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW qalu berkata lin Nabi SAW kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujuri yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Zahaba ahlud dusur, pergi keluar ya daripada ahli dusur ya orang-orang kaya, orang fakir ya bil ujuri ya dengan dapatkan ganjaran, yusalluna kama nusalli, mereka sholat seperti kami sholat, wa yasumuna kama nasumu, mereka itu berpuasa sebagaimana kami berpuasa, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka ya namun mereka itu bersedekah dengan kelebihan hartanya. Qala alaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukankah Allah SWT menjadikan untukmu sesuatu yang dapat dilakukan atau disedekahkan ya. Innalakum bi kulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih itu adalah bernilai sedekah. Hadis ke-25 ini dari Abi Dzar Al-Ghifari ya mengatakan, menceritakan an-nasa min ashabi Rasulillah, sesungguhnya sekelompok daripada sahabat-sahabat Nabi itu berkata kepada Rasulullah ya, qala ya Rasulullah ya, berkata ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur mil ujuri, ya pergi keluar dari ahli dusur dengan membawa pahala ya, yusalluna kama nusalli, kami sholat dia sholat ya, kami puasa mereka enggak puasa. Ini hadis ya dari Abi Dzar Al-Ghifari menjelaskan ada ya sekelompok daripada sahabat-sahabat Nabi yang fakir ya, dikatakan bahwasanya mereka berkata ya pada Nabi, ya Rasulullah, sahaba ahlud dusur bil ujur, keluar ahli dusur ya orang-orang yang kaya itu dengan banyak membawa pahala ya, mereka puasa ya kami puasa ya, mereka sholat kami sholat, tapi ya mereka itu yatasaddaquna, bersedekah bi fuduli amwalikum, dengan harta-harta mereka. Di mana ya dikatakan di sini bahwasanya sekelompok sahabat Nabi yang susah, yang miskin ya,
itu merasa ya ingin mendapat juga kelebihan. Ya, dikatakan ya mereka ini datang kepada Rasulullah ya bahwasanya kalau orang kaya keluar itu ya artinya hidupnya itu bisa mendapatkan kelebihan dengan dia bersodakoh ya. Kenapa ya dikatakan mereka sholat, kita sholat, ya, mereka puasa, mereka juga puasa ya, tapi mereka itu ya bisa bersedekah ya, bisa bersedekah dengan harta mereka ya. Nah, kami ini nggak bisa bersedekah ya, kami nggak bisa bersedekah karena kami orang miskin ya. Nah jadi katakan enak orang kaya katanya ya, orang kaya enak katanya ya bisa bersedekah ya, padahal dia sholat kami sholat ya, dia puasa kita puasa. Kami ini orang-orang yang miskin, yang susah ini ya tidak bisa ya mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Ini adalah di mana ya mereka itu betul-betul ingin sekali untuk bisa ya mendapatkan pahala ya yang bisa dengan dilakukan oleh orang-orang kaya. Maka itu pada sahabat-sahabat kita bisa lihat hidupnya itu saling berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang miskin itu merasa ya nggak bisa ngikutinnya karena nggak punya duit ya. Nah, di sini dikatakan ya dalam Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mutaffifin wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu mereka itu saling berlomba-lomba dalam berbuat keamilan ya. Al-musabiqu fi talabil mazid fil khair, berlomba-lomba dalam mencari kelebihan dalam kebaikan ya, saling berlomba-lomba di dalam berbuat kebaikan dan amal soleh. Wal hirsu alal a'mali solehati amrul masru'in wa marghubin fin. Mereka itu berambisi, sangat ambisi melakukan amal-amal soleh ya, dalam masalah yang disyariatkan maupun yang disunahkan. Ya, mereka sangat ambisi, pengen terus berlomba-lomba ya dalam berbuat kebaikan ya, sehingga orang miskin merasa wah nggak kuat nih dalam berlomba-lomba nih dalam kebaikan. Kenapa? Mereka nggak punya duit untuk bersedekah ya, maka mereka menghadap pada Rasulullah SAW dan dia itu mengatakan bahwasanya mereka itu tidak bisa ya melakukan hal demikian itu ya. Maka kemudian ya di mana ya Abu Dzar menceritakan hal keadaan ini ya daripada kejadian atau melihat ya daripada ya orang-orang yang miskin itu ya menghadap Nabi, maka dikatakan bahwasanya tasarrafu fil hakim fihi wa rahmatu Islam wa satu abwabil khair. Dalam Islam itu banyak pintu-pintu kebaikan. Banyak pintu-pintu kebaikan ya. Kalau tidak bisa ya melakukan sedekah karena nggak punya duit, masih banyak amal-amal soleh, amal baik yang bisa dilakukan yang nilainya sama dengan sedekah gitu ya. Gitu ya. Jadi di situ ya dimanakah bahwasanya ya banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Banyak pintu-pintu untuk melakukan ya amal-amal soleh. Kalau nggak bisa sedekah karena nggak punya duit, masih ada amalan lain yang nilainya bisa dengan ya antara dengan amal soleh dan dengan sedekah itu. Maka itu Rasul katakan awalaisa qad ja'alallahu matasaddaqun. Bukankah Allah sudah jadikan ya sesuatu yang dapat kamu lakukan yang nilainya dengan sama dengan sedekah. Ya itu ya. Ya, jadi orang miskin ngadu kepada Nabi karena sedekah itu begitu nilainya tinggi besar ya, maka Rasulullah anak sahabat-sahabat pengen juga dapat pahala itu. Tapi sayang mereka nggak punya duit. Ya, mereka nggak punya duit ya, tapi ambisi kepengenan untuk dia melakukan perbuatan amal soleh ya
itu betul-betul punya ambisi, ya, sehingga diceritakan amal sedekah besar yang mereka pengen sekali dapat pahala yang sebesar itu. Makanya dia ngadep Nabi, ya. Maka Nabi katakan, alaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaqun. Ya, bukankah ya di mana Allah sudah menjadikan untukmu sesuatu yang dapat disedekahkan. Artinya ada banyak amal-amal soleh lainnya yang bisa kamu lakukan yang nilainya sama dengan sedekah. Kalau mau sedekah nggak punya duit, ya, kan gitu. Ya Nabi kata sedekah nggak punya duit. Udah banyak kerjaan lain yang sama sedekah itu. Ya, apa? Inna lakum bikulli tasbihatin sedekah. Ya, sesungguhnya ya bagi kamu setiap tasbih itu sedekah. Kalau nggak punya duit, tasbih aja banyakin. Ya, baca tasbih, ya banyakin. Kalau kita nggak punya duit dan pengen dapat pahala yang nilainya dengan sedekah, ya tasbih banyakin. Nah, jadi nilainya ntar bisa sama sedekah. Orang kaya ya nilainya ya bisa dengan sedekah. Nah, kita nggak punya duit, duduk wirid aja dah, tasbih aja dah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Itu jangan sampai udah miskin tasbih kagak, sedekah nggak punya duit. Ini yang susah nih, ya. Udah miskin tasbih kagak mau, ya. Maunya main mulu, jalan mulu. Udah miskin maunya ngobrol mulu. Iya, nggak punya ambisi. Kalau sahabat-sahabat itu punya ambisi dia, ambisi kuat tinggi. Wah, orang kaya bisa sedekah nih. Saya apa nih yang harus saya lakukan? Ya, ngadu sama Nabi, ya Rasulullah. Orang kaya bisa bersedekah, mendapatkan pahala yang besar, yang tinggi. Ya, amin apaan nih? Ya, karena Nabi banyak jalan amal soleh yang nilainya bisa sama sedekah itu. Jadi ya para sahabat-sahabat Nabi itu punya ambisi untuk melakukan amal-amal soleh, ya yang mereka nggak lakukan bisa lakukan oleh orang kaya. Dia pengen biar dapat juga nilai pahalanya. Maka Nabi katakan ya likulli tasbihatin sedekah. Ya, setiap ya bagi kamu setiap tasbih itu sedekah. Ya, makanya banyak-banyak bertasbih. Kita banyak punya waktu, ya. Kita kan banyak punya waktu. Biasanya kalau orang-orang kita bukannya bisnis, bukannya nggak punya duit, jadi waktu banyak banget. Pagi-pagi udah ada ya waktu, sore ya banyak waktu. Orang bisnis ya dia repot segala macam, ya. Nah, udah kata Rasulullah ya likulli tasbihatin sedekah. Setiap ya tasbih itu sedekah. Dan memang tasbih itu ada kalimat yang mudah diucapkan, berat dalam timbangannya. Ya, kalimatani habibatani rahman. Ya, sakilat ya apa? Habibatani bil lisan wa sakilati fil mizan. Subhanallah walhamdulillah subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat disukai oleh Allah, ya ringan diucapkannya, ya sakilatin bil mizan, dan tapi pahalanya begitu besar, berat nanti dalam timbangan kita. Itu adalah subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Udah kan bisa sambil jalan subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah diucapkannya. Ya mudah, kita bisa sambil jalan, bisa sambil tiduran, ambil lagi sambil duduk. Ya, itu ya mudah diucapkannya. Tapi di akhirat nanti kalimat itu adalah sangat besar pahalanya. Ya, sehingga dikatakan sakilatan fil mizan, berat dalam timbangan karena pahalanya begitu besar. Ya, karena pahalanya begitu besar. Nah, maka kita ucapkanlah banyak-banyak ya dari tasbih ini, ya. Tasbih ini ya ringan, enteng, bisa sambil jalan.
ya sambil kita tiduran, sambil duduk, ya itu sangat besar ya. Innalakum bikulli tasbihatin shadaqah wa bikulli takbiratin shadaqah, ya, atau kita mengucapkan takbir, ya takbir sama nilainya, ya takbiratin, ya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, atau subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, gabung, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Diisi waktu kita, ya diisi waktu kita, jangan kita buang-buang, ya itu, ya jadi jangan sampai kita buang-buang. Kalau kita punya duit, sedekah, ya tiap pagi sedekah, karena itu pembuka rezeki. Pagi kita, ya habis subuh belum mengerjakan aktivitas lain, habis sholat subuh sedekah, ya apakah cuma 2.000 apa 5.000 kemampuan kita, apa 10.000 tiap hari sedekah. Itu ya rezeki kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ya setiap pagi itu yanzilanil malaikah, turun 2 malaikat tiap pagi, turun 2 malaikat. Ya, dan malaikat itu yang satu berdoa kepada Allah, ya Allah munfikan halaka, munfikan khalafa, ya. Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang melakukan sedekah pagi ini. Ya Allah, berikan ganti yang berlipat ganda kepada orang yang bersedekah pagi hari ini. Tiap pagi itu malaikat turun, ya berdoa. Makanya hendaklah kita berinfak, bersedekah setiap pagi. Ya, sedekah pagi namanya. Ya, sebelum aktivitas lain itu akan membuka rezeki kita, membuka usaha kita, dimudahkan kita, ya dalam hidup ini dengan penuh keberkahan. Ya, itu lakukan. Ya, nggak seberapa kalau dilihat nilainya, tapi pahalanya begitu besar dan bisa membukakan rezeki keberkahan kita, ketenangan hidup kita. Ya, jadi itu ya, yang pertama berdoa begitu malaikat. Yang kedua, ya malaikat mendoakan Allahumma munfikan halaka, ya Allah, ya berilah kehancuran, memsikan halaka, ya Allah berikan kehancuran bagi orang yang pelit, yang kagak mau bersedekah, yang sayang, ya rezekinya sulit kalau memang dia orang yang tidak mau mengeluarkan, ya infaknya pagi hari. Nah itu ya, jadi ya di mana ya takbir kita, ya sedekah kita itu ya akan membawakan keberkahan, dibukakan rezeki kita pada pagi hari, ya. Nah, kalau kita nggak punya duit, ya itu kita bisa dengan bertasbih, dengan bertakbir, ya dengan kita ya mengucapkan wa kullu tahmidatin shadaqah, dan setiap daripada tahmid, ya alhamdulillah itu juga nilai sedekah. Ya itu ya, setiap dari tasbih, takbir, ya tahmid, ya itu juga bernilai sedekah. Ya, kita isi artinya waktu kita dengan mengucapkan alhamdulillah walhamdulillah, ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya tasbih, ya kemudian takbir dan tahmid, ya. Bahkan Rasulullah SAW sabdakan bahwasanya siapa yang membaca takbir 33 kali, ya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali ba'da sholat, setelah sholat, ghufira lahu min zambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah SWT walau sebanyak buih di lautan. Oh ya, siapa yang bertasbih 33 kali, bertakbir 33 kali, ya bertahmid 33 kali habis sholat, maka diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak, ya dosanya itu buih di lautan. Banyak banget tuh, ya.
diampuni dosa kita, ya. Itu dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa besar harus dengan bertaubat, ya. Kalau dosa besar harus dengan bertaubat kepada Allah, ya. Kalau dosa kecil ini dengan kebaikan-kebaikan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berwudu, ya, tuh air wudu jatuhan, tuh dosa kita diampuni oleh Allah. Ya, kita sholat, ya, dosa-dosa kecil kita diampuni oleh Allah. Kita berzikir, bertasbih, takbir, tahmid 33 kali tiap habis sholat, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Makanya itu banyak-banyak beramal soleh, karena dosa kita banyak banget. Banyak banget. Kita bangun tidur aja udah ngeliat HP, ya, dosanya, ya. Kalau lihat HP baca, alhamdulillah banyak pahala. Tapi kalau udah ngeliat macam-macam, ya dosa. Belum pagi-pagi makan nasi goreng, gerutu nih nasi goreng kasinan banget, ya, udah dosa lagi, ya. Udah banyak banget kita dosa yang nggak bisa kita hindari, ya. Maka itu banyak-banyak beramal soleh untuk menggugurkan dosa-dosa itu, ya. Untuk menggugurkan dosa-dosa, ya. Gitu. Harus kita hapuskan dosa-dosa dengan amal-amal soleh, ya. Jadi amal soleh itu selalu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil kita, ya. Nah, dosa kecil-kecil kalau nggak digugurkan lama-lama gede, ya. Dosa banyak dosa tapi nggak beramal soleh, ya. Nggak digugur-gugur aja jadi amalnya dosa-dosa gede, ya. Nah, itu, ya. Nah, jadi, ya, dengan, ya, bertasbih, bertakbir, bertahmid itu, ya, maka semua pahala, nilai pahalanya, ya, begitu besar, ya, bisa sama dengan pahala sedekah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Wa kullu tahlilatin sedekah, dan tahlil juga itu adalah sedekah. Apa tahlil? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil, kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid, ya, itu akan memantapkan, ya, daripada akidah kita, ya. Kata Rasulullah, jaddidu imanakum, perbaharilah selalu, ya, iman kamu dengan mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah, la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu perbanyak, ya, akan memantapkan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu, ya, kita sambil terus renungi, resapkan, mantapkan ke hati kita, itu akan mantapkan keyakinan kita. Nah, jadi wakul tahlilatin sedekah, ya, dan nilai puasa, nilai pahalanya juga itu setiap tahlil itu sedekah, ya. Nah, sedekah, ya. Tapi kalau kita punya duit sedekah dengan duit, yang punya duit sayang, udah tahlil aja dah, tahmid aja dah. Bukan itu maksudnya, ya. Ini bagi orang yang nggak punya duit, ya, yang betul-betul punya hati ambisi, pengen, ya, mempunyai, ya, amal-amalnya itu sama dan sampai orang saya ingin begitu, ya, punya ambisi, selalu ingin, selalu tingkatkan terus amal ibadahnya, ya. Nah, maka bagi yang nggak punya, ya, ini kita banyak-banyak bertahlil. Ya, kenapa? Karena hidup kita ini, semua waktu kita tidak ada 1 menit pun waktu kita yang nggak dicatat oleh Allah, gitu, ya, yang nggak dicatat oleh Allah, semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lagi
duduk bengong. Nah, itu apaan catatnya nih orang bingung nih. Ya, nanti waktu di akhirat lihat bukunya, wah kosong bukunya. Atau berbuat ya maksiat merah mulu ya. Maka isilah dengan amal-amal soleh ya, amal-amal soleh ya. Nah, agar supaya nanti kita di akhirat ya, catatan buku kita itu nggak ada yang kosong tapi isinya baik semua, baik semua. Itu catat ya. Dan ini nanti akan dikasih catatannya kepada kita nih ya, dikasih catatannya ya. Wa amman utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang diberikan buku catatannya dari kanan ya, mereka itu gembira, senang ya, dipegang tuh buku dah girang ya, dikasih lihat saudara-saudaranya nanti. Ini baru nih amalan kita nih. Kalau dunia jangan bangga, di sana boleh dibanggakan. Ini lihat nih catatan bagus, gitu, ya. Tapi yang dikasihnya dari sebelah kiri, Pak Amaman utiya kitabahu waro azharihi yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Orang yang dikasih buku catatan dari kiri ya atau dari belakang yad'u subura, begitu dibuka, wah teriak dia, celaka ini, celaka. Yad'u subura wa yasla sa'ira, dia dilemparin ke api neraka. Innahu kana fi ahlihi masrura, dulu masih hidupnya nih jalan-jalan dulu, senang-senang dulu nih, itu ya nggak pernah ibadah ya, jalan-jalan makan sono di puncak, sembahyang kagak. Nah, nih ya, sedarnya gitu jalan mulu ya, ya makan ya, ibadah kagak, senang-senang terus kata Allah. Nih yang begini nih, begitu lihat bukunya, wah teriak dia lemparin ke api neraka. Jadi istilah hidup ini dengan amal-amal soleh yang ringan, baca tasbih tadi yang ringan ya, dengan tahlil. Yang mana? Ya, kalau habis sholat ya berdasarkan perintah Nabi, petunjuk Nabi 33 kali. Mau baca 10, 11 enggak apa-apa, tapi enggak memenuhi daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Pahala, tapi nilainya juga beda ya. Itu ya. Maka bacalah ya kita itu ya tasbih itu perintah ya berdasarkan daripada sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, jadi tahlil, tahmid, takbir ya itu ya kita isi ya. Kalau kita kosong sambil jalan tahlil aja, tahlil yang ringan ya gitu. Tapi kalau kita yang bagus juga ya kita baca doa, kan Nabi sudah tuntun baca doa pagi ada, doa sore ada, itu ya dalam hadis-hadis Nabi. Nah semua doa-doa itu sudah dihimpun oleh Al Habib Abdullah Al-Haddad. Kita baca doa habis maghrib, doa malam, itulah daripada doa Ratibul Haddad. Pagi siang kita baca doa daripada Ratib Wirdul Latif. Sudah dihimpun tuh. Itu enak tinggal baca itu aja udah mencakup keseluruhannya. Kan pagi ada juga ajarin baca tahlil sekian banyak, ada sekian banyak ya. Tapi itu sudah dihimpun semua oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kita nggak usah nyari-nyari lagi dah. Subuh apaan ya, ini apa? Udah baca aja itu ya Ratibul Haddad ya, habis maghrib, habis malam. Itu menjaga keselamatan kita ya, menjaga keselamatan kita. Makanya orang haji bacanya Ratibul Haddad, baca habis subuh, baca dah ya Wirdul Latif. Itu membawa rezeki, membukakan rezeki kita ya, kita ya. Jadi kita ya isi waktu kita ya, karena kalau kita mencari wiridan kan repot, karena ada guru atau orang kasih wiridan nih baca Fatihah sekian ribu
Ya kan? Ada yang baca amalan-amalan nih. Ya, amalan-amalan baca nih. Ya, ya. Ya Latif, ya Latif, ya Latif 143 42 habis subuh. Berat. Ya, udah ikutin Habib Abdul Haddad, itu sudah mencakup semuanya di situ. Sudah mencakup semuanya, ya. Itu. Kalau kita kan nggak tahu milihin yang mana yang dibacaannya, ya. Itu. Tapi kalau di Habib Haddad, ya itu sudah mencakup apa yang kita inginkan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, habis subuh baca Wirdul Latif, ya, untuk kebahagiaan dunia, mendapatkan rezeki, itu sudah mencakup semua di situ. Jadi nggak usah kayak nyari-nyari, baca aja yang ada udah, ya ikutin, jadi udah, ya. Nah, itu ya. Jadi tahlil, tahmid, takbir ya kita baca. Kemudian wa'mur bil ma'ruf, sedekah. Ya, mengajak kepada kebaikan juga sedekah. Ajak orang ngaji. Ya, jadi pahalanya besar, ajak teman-teman ngaji. Ya. Ya, udah ajak. Kalau punya anak yang perjaka, yang anak itu ajak ngaji kita. Karena anak kita juga nanti akan punya, ya, hati selalu ingin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kalau sudah diajak ngaji terus itu, ya. Seperti anak-anak kecil kita, ya, kita ajak ngaji, ya. Kenapa? Karena anak itu nanti berjalannya bagaimana kita sering ajaknya. Gitu. Ya, contoh ya. Itu saya punya kemotakan dari 4 tahun udah dibisikin kamu nanti nyantren, ya. Betul, begitu keluar SD minta nyantren. Ya, nanti kamu nyantren, ya. Kamu nyantren. Alhamdulillah. Ya, begitu keluar SD minta nyantren. Karena mudah kita bisikin terus, ya, nyantren. Itu ya. Jadi dari kecil ajak ngaji. Ya, ajak ngaji, ajak berjamaah. Terus itu ya. Jadi nanti kita nggak begitu repot. Karena udah setiap saat hatinya, pikirannya udah, ya, dengan apa yang dia lakukannya itu. Ajak ngaji, ya. Nah, bil ma'ruf, sedekah, ngajak kebaikan, ya, pada teman, pada anak terutama yang punya anak laki, punya anak perempuan, itu ajak ngaji. Ya, karena orang rugi kalau punya anak tidak anak soleh. 3 di akhirat nanti orang itu akan rugi kalau dia nggak punya 3 ini. Yang pertama punya anak soleh, anak soleh. Kalau dia punya anak soleh, dia meninggal, itu anaknya doain terus, dapat pahala terus. Ya, kalau nggak punya anak berinfak, ya, sedekah, amal jariah, amal jariah. Kalau kita meninggal nih amal jariah mesti terus. Yang ketiga ilmu yang kita amalkan, ya, kita laksanakan, kita ajarin sama orang. Kalau kita meninggal nih terus mengalir nih. Kalau nggak punya 3 ini rugi nih, manusia rugi, ya, rugi. Nggak punya anak, nggak punya, yang nggak pernah sedekah, ya, kemudian nggak punya ilmu, rugi. Begitu mati kagak dapat apa-apa. Sama juga kita kerja pensiun, ya, ada pensiun kan masih enak nggak? Dapat terus, ya, dapat terus, itu bisa menutupi, ya, kesalahan kita, derajat kita bisa naik. Maka rugi kalau punya anak kagak mendidik, ya. 3 jadinya, anak soleh, ya, amal jariah, dan ilmu yang bermanfaat. Ya, didik anak, beruntung sekali kalau yang punya anak, ya, untuk menjadi anak soleh. Setiap yang dilakukan kebaikan dari anak kita, kita dapatkan pahala. Itu, ya. Jadi ajak ma'ruf, ya. Wanha anil munkar, cegah daripada kemunkaran, ya. Wa fi budi ahadikum sedekah. Kata Rasulullah, tasbih sedekah, amar ma'ruf sedekah, tahlil sedekah, ya, nahi munkar sedekah. Wa fi budi ahadikum sedekah, dan kau bersetubuh dengan istri kamu itu juga sedekah, ada pahalanya. Tahlil capek, garwaan capek, ya kan? Takbir capek, udah aja tidur aja bini kita udah, udah tidur bini kita, ya, niat, ya, baca doa, dapat pahala, ya, berpahala. Maka hidup ini sebetulnya adalah penuh dengan kenikmatan, ya, hidup kita penuh dengan kenikmatan. Kalau kita syukuri, ya, kita ini duduk aja ini nikmat nih, duduk enak, duduk. Ya, capek duduk, ya melonjor, enak lagi.
kita jalan semuanya enak. Misalkan Allah berikan kesehatan, maka syukurilah hidup ini ya dengan kita lakukan amal-amal soleh ya, dari yang ringan sampai yang berat ya, lakukanlah amal-amal soleh. Jangan dibuang-buang waktu kita ini, karena waktu kita ini semua akan diminta pertanggungjawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan buang-buang waktu. Hidup kita hanya sebentar ya, hidup cuma sebentar, hidup cuma satu kali ya. Kita akan dapatkan balasannya nanti di yaumil kiamah ya. Nah inilah ya, nah, kita dasarkan hadis ini adalah kita punya ambisi, semangat untuk ibadah kepada Allah. Melihat orang rajin banget berjamaah, kita harus, saya harus berjamaah ya. Kita rajin, bisa orang selalu berzikir ya, orang bangun malam, kita jangan ketinggalan, harus punya ambisi untuk selalu meningkatkan iman, takwa dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Inilah ya, jadi hadis ini menggambarkan para sahabat-sahabat Nabi itu adalah sangat semangat dan ambisi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi katakan banyak jalan untuk ya mencapai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya duit, baca dengan berzikir ya, maka kalau punya duit juga berzikir juga. Maka sahabat ini bertanya akhirnya, ya Rasulullah ya, saya begitu udah berzikir ini, tapi orang-orang kaya zikir juga katanya. Orang tua kaya zikir juga lah, saya ketinggalan lagi nih ya. Kata Allah, itulah ya, Allah berikan kelebihan bagi orang-orang yang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu memang rahmat kurnia Allah udah buat orang-orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita laksanakan aja semampu kita ya. Itulah ambisinya para sahabat sampai demikian. Maka kita harus ambisi, jangan malas ya, jangan segan ibadah, harus ambisi, karena hidup cuma satu kali ya, dan waktunya sangat singkat ya, sangat rugi kalau kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ya, walaupun suasana hujan ya tetap semangat karena mengaji itu pahalanya besar ya. Alhamdulillah, inilah yang dimakan taufik dan hidayah oleh Allah ya. Taufik itu kita tahu ngaji itu pahalanya besar ya, hidayah itu, taufik itu ada gerakannya, pelaksanaannya. Tahu ngajinya besar, datang juga itu Anda dapatkan taufik dari hidayah Allah SWT. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nastaghfirullahaladzim nastaghfirullahaladzim alhamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna minal uquli awfaraha wa min azhani asfaha wa min akhlaqi atyabaha wa minal azraqi ajzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajabu lah. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa aswak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula ni'man nasir la haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.